memfasilitasi masyarakatnya tentu dengan dua cara, melalui regulasi dan melalui penganggaran. Itu kata kunci. Pariwisata ini adalah trigger atau istilah lokomotif, Pak. Kami hanya menata di objek. Tentu nedom nanti karena sudah ramai butuh waratum pilokor, waratum ake-ake dong. Ya butuh kerjasama dengan Dikes. Tentu jalan pasti PU. Bagaimana pengembangan ekonomi nedongnya? Apa naki kurang modal bla bla, butuh dengan koperasi di Perida. Kami ini adalah trigger ya untuk memicu terjadinya kolaborasi antara beberapa pihak sehingga maju pariwisata. Pariwisata itu satu, Pak, menciptakan image. Coba ya, Aube dan pantai saya ke sini, Aube dan cara belakang. Saya pernah ke Belanda, pantainya Aube dan dia. Tapi image-nya di sana itu tiwara tumpang, tiwara tumake, teratur, ditata dengan bagus, orang pun berbondong-bondong. Sehingga nedom nanti itu punya cara tertentu dalam perencanaan jalan nanti. Saya berharap begini, ikut terlibat nedom di perencanaan itu. Mungkin di kiri kanannya itu butuh pedestrian, pejalan kaki. Karena di sepanjang itu kan ada kafe itu. Jadi buat jalan itu tidak sekedar buat jalan saja, kita pikirkan kenyamanan orang yang duduk di kafe di atas, ada pejalan kaki, ada ini. Jadi utuh, Pak. Oleh karena itu, cara pandang kita itu beda dengan cara pandang PU. Kalau cara pandang PU itu bagaimana jalan itu kokoh, kalau cara pandang pariwisata itu kokoh dan ada fasilitas lain yang mendukung aktivitas pariwisata di sini. Misalnya di jalan sebelah kiri ya, kalau gini ya, sebelah kiri. Oh ini butuh ruangnya masing-masing jalan yang ini sejahtera. Nah kenapa dia bisa ke sana? Karena dia punya uang, berarti tercukupi secara ekonomi. Kemudian, nah kenapa dia mau ke sana? Karena kebutuhan dasarnya, sandang papan pangan itu tercukupi. Berarti negara kita itu ada kemajuan secara ekonomi, mengarah sejahtera. Ya cerita kita harus mencapai dompu masyhur ceritanya ini. Dia bisa bilang sejahtera, ya, jika masyarakatnya itu bisa menikmati kebutuhan sekunder. Pariwisata ini adalah kebutuhan sekunder. Tapi kalau dia masih untuk memenuhi kebutuhan dasar, sandang pangan papan, itu belum sejahtera. Nah sejahtera itu dia sudah memenuhi ini dengan programnya, mengukurnya itu di sini, Pak. Nah, kalau ini berkembang dengan bagus, secara otomatis daerah kita ini maju, Pak. Ada perubahan tingkat ekonomi masyarakat. Kalau di sana tidak ada keributan, berarti ada perubahan. Masyarakat sudah memahami tentang kondisi. Makanya haram hukumnya terjadi keributan di sana. Haram hukum terjadi keributan. Kan itu yang menjadi tahu. Jangan terjadi todoh ya Honda bla bla. Saya kasih ilustrasi ya. Dulu kan ada kontesnya Umbu Beko. Iya. Di Kei. Kemudian ada di Lekei di sana. Orang tidak mau masuk ya. Sini ini beberapa yang dapat izin. Kenapa dia tidak mau tidur di sana? Karena jendela tahu Beko itu no. Kan interali asumsi dong ya. Oh berarti dia aman. Coba, kan akhirnya tidak berkembang tahu dekason. Berarti ada kata kunci. Kata kuncinya, Dedom harus menjamin keamanan. Itu secara garis besar. Oleh karena itu, saya terima kasih atas kehadiran Dedom. Jadi kita berkomitmen bahwa pengembangan pariwisata ini tidak saja oleh pemerintah, kolaborasi antara pemerintahnya. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi masyarakatnya tentu dengan dua cara, melalui regulasi dan melalui penganggaran. Itu kata kunci. Pariwisata ini adalah trigger atau istilah lokomotif, Pak. Kami hanya menata di objek. Tentu nedom nanti karena sudah ramai.
Karena kita masuk juga nih anggaran sudah diketok. Yang bisa kita perbuat adalah bercerita ini dan memfasilitasi, full memfasilitasi. Misalnya sekarang tidak ada ya jalan itu. Kita bersama-sama memastikan bahwa 2023 harus masuk. Kalau sekarang bagaimana caranya? Karena nanti saya akan fasilitasi, saya akan tanyakan ke PU, atau dasar suratnya dong itu, saya bersurat lagi ke PU. Menganalisa berdasarkan animo pariwisata bahwa suratnya dari Pok Darwis ini memang betul dikembangkan untuk itu, kami mendukung untuk. Kalau adanya itu bayangan-bayangannya. Jadi sekali lagi listrik bulan ini, kemudian jalani tugas bersama ya. Kita memastikan apa ada nggak tahun 2022. Kalau tidak ada 2022, kita harus pastikan 2023. Bukan lagi jenis pariwisata untuk turis, apa istilahnya, touring, bukan untuk touring. Datang, duduk, pulang. Mungkin dengan kondisi yang ada, perkembangan yang ada ini, mungkin jadi orang membangun hotel semua untuk stay di sana. Sekarang kalau kita ke Uluwatu, harus lihat lampan dari sampai ujung tak di raya bote. Foto lah bote naik. Dodo cawa pada pure cawa. Apa yang luar biasa Pak? Atau Kute? Bukan Kute. Tanah Lot. Siapa yang pernah ke Tanah Lot? Kan indah Tanah Lot itu, begitu air turun dari laut Lampa, dari jalan menuju ke pulau kecil di sana. Sama persis dengan di Watu Jawa tuh. Kute, apa yang kita lihat Kute? Kan gelombang besar. Kita ini punya potensi yang sama. Nah, dan kita ini punya potensi untuk dikembangkan, karena akan ada bangkitan masyarakat terhadap aktivitas tambang. Nah, di daerah ini yang kita siapkan secara simplified design. Itulah rencana kami.